Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Lestari, NPM 2112078. Saya dari kelas SIP 2101. Di sini saya ingin menjelaskan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Sini saya ingin menjelaskan apa aja materi arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama, pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Yang kedua, komputer dan evolusi kinerja komputer. Yang ketiga, central processing unit. Yang keempat, memori. Yang kelima, set instruksi. Yang keenam, bahasa assembly. Yang ketujuh, sistem bus. Yang kedelapan, operasi aritmatika. Yang kesembilan, sistem operasi. Yang kesepuluh, penjadwalan prosesor. Ya, saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer, contoh, set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengamatan, mekanisme, 1 sampai 0. Organisasi komputer adalah membahas bagaimana semua fungsi-fungsi komputer tersebut dapat diimplementasikan. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contoh, sinyal kontrol, antarmuka, teknologi, memori. Kualifikasi arsitektur komputer. Arsitektur non-Neumann arsitektur. Von Neumann atau mesin von Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer saat ini, menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis atau ALU, unit kontrol, memori, dan alat pemasukan dan hasil dinamakan input atau output. Bagian ini dihubungkan oleh berkas kawat bus. Unit kendali atau kontrol unit. Unit ini bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali akan mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah, serta kapan ditampilkan pada alat output. Tugas dari unit kendali ini adalah 1. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. 2. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. 3. Mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. 4. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan dari ALU. 5. Penyimpanan hasil proses ke memori utama. Unit aritmatika dan logika atau ALU. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Arsitektur RISC atau Radix Instruksi Set Komputer. RISC singkatan dari Radix Instruksi Set Komputer, merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor. Berbentuk kecil dan berfungsi untuk menggeser instruksi dalam komunikasi di antara arsitektur yang lainnya. Komputasi set instruksi yang disederhanakan pertama kali digagas oleh John Schultz, peneliti dari IBM di Yorktown, New York pada tahun 1974. Saat ini ia membuktikan bahwa sekitar 20% instruksi pada sebuah prosesor ternyata menangani sekitar 80% dari keseluruhan kerjanya. Arsitektur CISC, Complex Instruction Set Computing atau Complex Instruction Set Computer. Complex Instruction Set Computing atau Complex Instruction Set Computer atau CISC. Kumpulan instruksi komputer kompleks adalah sebuah arsitektur dari set instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti pengambilan dari memori, operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori. Semuanya sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Dan di sini ada juga karakteristik CISC. 1. Saraf informasi memberikan keuntungan di mana ukuran program-program yang akan dihasilkan menjadi relatif lebih kecil dan penggunaan memori akan semakin berkurang. Karena CISC inilah biaya pembuatan komputer pada saat itu, pada tahun 1960 menjadi jauh lebih hemat. 2. Dimasukkan untuk membingungkan jumlah pemerintah yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Arsitektur hardpath. Arsitektur hardpath menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri.
Karena dua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukan multiplexing alamat dan bus data. Arsitektur ini tidak hanya didukung dengan bus paralel untuk alamat dan data. Model-model komputasi arsitektur komputer. Yang pertama, SID atau Single Instruksi Single Data. Merupakan singkatan dari Single Instruksi Single Data adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. Ini dikarenakan pada model ini hanya digunakan satu prosesor saja. Yang kedua yaitu SIM atau Single Instruction Multiple Data SIM. Singkatan dari Single Instruction Multiple Data SIM menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama. Namun, setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Sebagai contoh, kita ingin mencari angka 27 pada deretan angka yang terdiri dari 100 angka. Dan kita menggunakan 5 prosesor. 2. Komputer dan evaluasi kinerja komputer. Apa sih komputer? Saya akan menjelaskan. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer dan menghasilkan keluaran informasi yang biasa setelah diolah. Dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Unit-unit tersebut adalah masukan, memori, aritmatika, dan logika, keluaran dan kontrol. Evaluasi dan kinerja komputer. Komputer generasi pertama pada tahun 1941 oleh Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman membangun sebuah komputer Jet-3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Yang kedua, Howard H. Aiken pada tahun 1900 sampai 1973, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk misi Navy. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. Yang ketiga, Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC, yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania, terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar yang berkonsumsi dalam sebesar 160 kW. Yang keempat, ENIAC merupakan komputer serbaguna atau general purpose komputer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I dirancang oleh John Prescott Ecker pada tahun 1919 sampai 1995 dan John Moseley pada tahun 1907 sampai 1980. Model arsitektur Neumann. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957 bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Pada tahun 1991, UNIVAC atau Universal Automatic Computer yang disebut oleh Rington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh UNIVAC adalah keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan di wilayah DXA4 dalam pemilihan presiden pada tahun 1952. Ciri komputer generasi pertama yaitu satu instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Yang kedua, setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda disebut bahasa mesin atau basic language. Yang ketiga, penggunaan tube vacuum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1956, transistor mulai digunakan di dalam komputer. Yang pertama, penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan.
dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Yang kedua, IBM membuat superkomputer bernama Schritt dan Spree-Ren membuat komputer bernama Quartz. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang digunakan singkatan-singkatan untuk mengendalikan kode biner. Pada tahun 1990-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer generasi ini memiliki komponen-komponen yang dapat disosiasikan dengan komputer seperti pada saat ini, printer, penyimpanan dalam diskit, memori, sistem operasi, dan program. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau COBOL dan pemula translator atau Fortran mulai umum digunakan. Komputer generasi ketiga pada tahun 1958, Jack Kirby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit integrasi atau AC Integrated Circuit. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat didapatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasikan memori komputer. Komputer generasi keempat dikenal dengan komputer mikroprosesor, dibuat untuk menyempurnakan komputer generasi sebelumnya. Momen komputer generasi keempat muncul pada tahun 1971 silam. Pada komputer generasi menggunakan chip sebagai komponen utamanya. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima merupakan komputer yang dimulai menggunakan mikroprosesor dengan teknologi ULSI, teknologi yang memungkinkan pemadatan 10 juta komponen di dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini mulai berkembang sejak tahun 1980 hingga saat ini. Yang ketiga, Central Processing Unit atau CPU. Central Processing Unit atau CPU. Pengertian Central Processing Unit CPU merupakan singkatan keras komputer dengan tugas untuk menerima dan menyelesaikan perintah dan data yang diterima dari perangkat lunak. Komponen CPU dalam suatu CPU terdapat chip yang dinamakan di dalamnya. Chip tersebut berfungsi untuk proses kalkulasi komputer. Perkembangan teknologi saat ini membuat kualitas CPU terus meningkat. Prosesor yang tertanam di dalam CPU bahkan dapat mencapai 8 prosesor atau octa-core. Agar dapat dijalankan sebagaimana mesinnya, sebuah CPU memiliki komponen-komponen di dalamnya, yaitu komponen CPU. Dalam suatu CPU terdapat chip yang ditanamkan di dalamnya. Chip tersebut berfungsi dalam proses kalkulasi komputer. Perkembangan teknologi saat ini membuat kualitas CPU terus meningkat. Proses yang tertanam di dalam CPU bahkan dapat mencapai 8 prosesor atau core agar dapat dijalankan bagaimana mestinya. Memiliki komponen-komponen dalamnya, yaitu satu unit kontrol. Komponen ini merupakan bagian dari prosesor yang bertugas untuk mengatur jalannya program. Unit kontrol menjadi salah satu komponen yang terdapat pada sebuah CPU. Tugas dari unit kontrol adalah untuk mengambil instruksi dari memori utama serta menentukan jenis instruksi yang ada. Pengolahan data yang dilakukan unit kontrol kemudian dibawa unit kendali ke memori utama untuk disimpan. Register. Register adalah alat penyimpanan yang memiliki ukuran kecil namun kecepatan aslinya cukup tinggi. Fungsi dari register adalah untuk penyimpanan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini memiliki sifat sementara sehingga hanya menyimpan data yang sedang diolah atau data yang digunakan untuk diproses selanjutnya. Arithmetic Logic Unit atau ALU. ALU atau Arithmetic Logic Unit merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika.
dan operasi logika yang dilakukan dengan secara instruksi. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu aritmatika, unit logika yang memiliki spesifik tugas sendiri. ALU memiliki tugas utama untuk melakukan semua perhitungan aritmatika yang disesuaikan dengan instruksi dari poin utama. Operasi aritmatika dilakukan dengan adder atau sirkuit elektronik. Yang kedua, fungsi. Apa aja sih fungsi CPU? Fungsi utama dari CPU adalah untuk melakukan operasi logika dan aritmatika untuk data yang diambil dari memori. Untuk dapat melakukan pemrosesan data, instruksi diberi alamat memori yang unik saat disimpan pada RAM. CPU kemudian melakukan pemrosesan dengan mengakses data pada RAM dengan alamat data yang telah dipilih. Berikut beberapa fungsi dari CPU. Yang pertama yaitu memproses dan mengolah seluruh kalkulus, perintah, dan operasi aritmatika, serta logika dari data yang diambil dari memori. Yang kedua, menjalankan program yang tersimpan dalam memori utama yang dilakukan dengan menerjemahkan setiap instruksi yang diberikan dan dieksekusi sesuai dengan alur perintah. Kontrol dari CPU dilakukan dengan menggunakan instruksi dari software komputer. Yang ketiga, CPU memiliki tugas untuk mengontrol komputer agar ada sinkronisasi kerja antara komponen yang ada di dalamnya. Yang keempat, CPU memiliki fungsi sebagai pusat dari sumber tenaga komputer. Cara kerja komputer CPU. Ketika perintah masuk ke prosesor, kemudian perintah tersebut akan ditempatkan pada penyimpanan di MMA. Selanjutnya, perintah akan diteruskan unit kontrol. Ketika perintah itu berupa data, maka akan ditampung pada working stroke. Selanjutnya, perintah dieksekusi oleh register yang disalurkan oleh kontrol unit dari program stroke. Ketika perintah tersebut berupa logika dan aritmatika, maka tugas akan diambil alih oleh ALU. Ketika hasil pengolahan setelah selesai, unit kontrol akan melakukan hasil pengolahan pada akumulator, yang kemudian ditampung kembali pada working stroke. Setelah pengerjaan seluruh tugas selesai, unit kontrol akan mengambil hasil pengolahan yang terdapat pada working stroke dan kemudian ditampung ke output stroke. Hasil pengolahan dari output stroke kemudian ditampilkan pada output device. 4. Memori. Pengertian memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. Ada dua jenis, yaitu memori internal dan memori eksternal. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sebenarnya terdapat beberapa macam internal, yaitu register terdapat di dalam prosesor, cache, memori, dan memori utama berada di luar prosesor. Lalu yang kedua, memori eksternal adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, penyimpanan data. Pengertiannya, simpelnya, memori eksternal adalah perangkat keras yang dapat menyimpan data. Contohnya, SD card, CD, DVD, hard disk. Perbedaan memori eksternal dan internal. Sini tuh ada aspek memori internal, memori eksternal. Di aspeknya tuh ada menjelaskan fungsi, ketersediaan, standar yang sering dipakai, pemasangan, tipe data yang bisa disimpan, kecepatan transfer pada ukuran. Lalu kalau misalnya di internal dia tuh kan penyimpanan data pasti ada UFS dan EMC tertanam semua jenis data lebih cepat dan stabil. Lalu tetap. Jika memori eksternal itu penyimpanan tambahan tidak pasti ada, SD berbentuk kartu terpisah, terbatas pada data-data tertentu, tergantung sistem operasi, lebih lambat, bisa terus dieksploitasi. Operasi sel memori. Elemen dasar memori adalah sel memori. Seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama yaitu sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil, yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Yang kedua, sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi atau sedikitnya satu kali. Yang ketiga, memiliki memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Ya, seperti contoh di bawah ini,
Ini ada control, select, call, data in. Lalu write, kalau yang di sampingnya itu control, select, call, baru ke sensu, baru ke read. Lalu 4 macam metode akses. Yang satu, sequential access. Memori dikoordinasikan menjadi unit-unit data yang disebut record. Akses harus dibuat dalam bentuk ukuran linear yang spesifik. 2. Direct access. Sama sequential access, terdapat square rate atau variety mechanism. Akses dilakukan langsung pada alamat memori. Disk adalah memori direct access. Yang ketiga, random access. Setiap lokasi dipilih secara random dan diakses secara diamati, secara langsung. Contohnya adalah memori utama. Yang keempat, associative access. Merupakan jenis random access yang memungkinkan pembandingan lokasi bit yang diinginkan untuk cocokkan. Jadi data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya dalam memori. Transfer rate. Transfer rate adalah kecepatan data transfer ke unit memori dari unit memori pada random access memori sama dengan 1 atau child time. Sedangkan untuk non-random access memori dengan perumusan Tn sama dengan Ta ditambah N per R. Jadi kalau Tn itu sama dengan waktu rata-rata untuk membaca atau menulis N bit. Berapa banyaknya bit? Ta waktu akses rata-rata. Kalau N itu jumlah bitnya. Berapa banyak jumlahnya? R kecepatan transfer dalam bit per detik atau BPS. Spesifikasi memori. Sini dia ada tipe memori, teknologi, ukuran waktu akses. Kalau cache memori dia semikonduktor RAM. Ukurannya itu sebesar 128 sampai 512 KB. Kalau waktunya itu 10 ms. Memori utama yaitu semikonduktor RAM 4 sampai 128 MB 50 ms. Kalau disk magnetic hard disk GB 10 ms 10 MB atau DAT. Disk optik CD-ROM GB 300 ms 600 KB per DAT. Pita magnetik tape 100 MB DAT menit 10 MB per menit. Inilah dia spesifikasi memori. Satuan memori. Satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Ini adalah satuan yang paling sederhana. Memori juga dinyatakan dalam byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Kumpulan byte dinyatakan dalam word. Panjang word yang umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Ini ada simbol number of bytes. Keyboard KB, lalu megabyte, gigabyte, terabyte. RAM. RAM adalah random access memory. Adalah di kemungkinan pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Aspek lain adalah RAM bersifat volatile, sehingga RAM hanya menyimpan data sementara. Teknologi yang berkembang saat ini adalah statik dan dinamik. RAM dinamik disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengkosongkan muatan, maka RAM dinamik memerlukan pengisian muatan listrik secara periodik. Untuk memelihara penyimpanan data pada RAM statik, nilai biner disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate. Logical flip float tradisional. RAM statik akan menyimpan data selama ada daya listriknya. RAM statik maupun dinamik adalah volatile, tetapi RAM dinamik lebih sederhana dan dapat sehingga lebih mudah. RAM dinamik lebih cocok untuk kapasitas memori besar, namun RAM statik umumnya lebih cepat. Dan di sini ROM. Data yang tidak bisa diubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras akan aman diletakkan pada ROM. Kerugiannya apabila kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga perlu menyisipkan. Kerugian tersebut bisa diantisipasi dengan jenis programmable ROM.
disingkat from. From dan from bersifat non-vital. Proses penulisan from secara elektris dengan peralatan khusus. Variasi ROM lainnya adalah Read Most Style Memory yang sangat berguna untuk aplikasi operasi pembacaan jauh lebih sering daripada operasi penulisan. Terdapat 3 macam jenis yaitu EEPROM, EEROM, dan Flash Memory. 5. Set instruksi. Pengertian. Set instruksi atau instruksi set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa aja yang dapat dilakukan atau didukung oleh sebuah prosesor. Dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu atau misal kali 86 kali 64. Elemen-elemen instruksi. Apa aja sih elemen-elemen instruksi terdiri? Dari 1. Operation code atau OP code. Yang kedua, Short Operand Reference. Yang ketiga, Reserve Operand Reference. Yang keempat yaitu Next Instruction Reference. Karakteristik instruksi mesin. Karakteristik instruksi mesin adalah ciri-ciri khusus atau sifat khas yang dimiliki oleh instruksi-instruksi atau kode operasi dalam pemrograman komputer. Saya akan menjelaskan elemen-elemen instruksi mesin. Gambar langkah-langkah yang terdapat dalam eksekusi instruksi dan bentuk elemen-elemen instruksi mesin adalah sebagai berikut. Yang pertama, kode operasi. Menentukan operasi-operasi yang akan dilakukan. Misalnya, ADD 1 sampai 0. Operasi itu dispesifikasi oleh sebuah kode binar dikenal sebagai kode operasi. Yang kedua, acuan operan sumber. Operasi dapat melibatkan satu atau lebih operan sumber. Dengan kata lain, operan adalah input bagi operasi. Lalu yang ketiga, acuan operan hasil. Operasi dapat menghasilkan sebuah hasil. Yang keempat, acuan instruksi berikutnya. Elemen ini memberitahukan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus dilakukan setelah menyelesaikan eksekusi suatu instruksi. Apa-apa saja sih tipe-tipe operan? Operan adalah sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Operan atau operator dalam bahasa C berbentuk simbol bukan berbentuk keyword atau kata yang biasa akan di bahasa pemrograman lain. Tipe-tipe operan diantaranya, yang pertama address, akan dibahas pada addressing modes. Yang kedua itu number, integers, or digit point. Lalu yang kedua itu floating point. Lalu yang ketiganya desimal atau BCD. Lalu yang ketiga karakter, ASCII, ABCD, C. Yang keempat logical data. Bila data berbentuk binary, 0 dan 1. Jenis-jenis instruksi. Yang pertama data processing, aritmatika dan logik. Instruksi data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Penulisan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua, istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Lalu yang kedua, data stroke atau memory intrusion, sering disebut sebagai memori komputer. Merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Data movement, input atau output interaction. Proses data movement adalah memudahkan atau dapat dikatakan mencakup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, graph sederhana, dan lain-lainnya ke tempat baru. Data movement terdiri dari dua bagian besar yaitu load and upload, export and import. Load berfungsi untuk memasukkan data atau transaksi ke sebuah table. Dapat dikatakan juga insert, replace, atau update. Sedangkan upload berfungsi untuk
membuat dari data table ke fisik atau file. Yang keempat, control text and branch interaction. CU diimplementasikan sebagai sebuah microprogrammer yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control store. Kontrol unit CU adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian alur atau aritmetik logika unit di dalam CPU tersebut. Yang pertama ada immediate addressing atau pengalamatan segera. Yang kedua, direct addressing, pengalamatan langsung. Yang ketiga ada indirect addressing atau pengalamatan tak langsung. Yang keempat itu ada ouster addressing atau pengalamatan register. Yang kelima register indirect addressing, pengalamatan tak langsung register. Yang keenam deployment addressing. Yang ketujuh stack addressing. Yang ketujuh, bahasa assembly. Pengertian bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tertinggi, misalnya C, Pascal, Turbo, Basic, Java, dan sebagainya. Dan ini contohnya model input atau output. Model input atau output merupakan peralatan antarmuka interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol salah satu atau lebih perangkat peripheral. Model input atau output tidak hanya sekedar model penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Manajemen perangkat input atau output mempunyai beragam fungsi dan fungsi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Mengirimkan perintah ke perangkat input atau output, menyediakan layanan akses. Yang kedua, menangani instruksi perangkat input atau output. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat input atau output. Yang keempat, menyediakan inference atau pemakaian. Sistem bus. Sistem bus adalah salah satu sebuah komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komponen dalam komputer seperti memori, CPU, dan perangkat input atau output. Cara kerja sistem bus, setiap byte memori yang disimpan dalam RAM memiliki alamat unik yang terkait dengannya. Lalu controller memori utama akan mendapatkan data yang diminta pada bus data, mengubah bus kontrol untuk menunjukkan bahwa data sudah siap. Operasi aritmatika. Operasi aritmatika merupakan operasi dasar bilangan dalam matematika. Cabang ilmu dari matematika ini mengkaji bilangan bulat positif melalui proses penjumlahan, pengurangan, pengkalian, dan pembagian. Kontrol logit membaca bit-bit multiplier satu per satu. Bila Q0 sama dengan 1, multiplikan ditambahkan ke register A, hasilnya disimpan ke register A. Setelah itu seluruh bit di register C, A, dan Q digeser ke kanan 1 bit. Bila Q0 sama dengan 0, tidak terjadi penambahan. Seluruh bit di register C, A, dan Q digeser ke kanan 1 bit. Proses tersebut dilakukan secara berulang untuk setiap bit multiplier. Hasil perkalian akhir disimpan di register A dan Q. Sistem operasi. Cara kerja sistem operasi yaitu menggunakan baru aplikasi sistem operasi perangkat keras. Pengertian dan macam-macam dari sistem operasi yaitu sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolahan kata, penjelajah, web, dan lain-lain. Macam-macam sistem operasi yaitu komputer, DOS, Windows, Linux, Mac OS, smartphone atau handphone, itu Java, Symbian, BlackBerry, Android. Penjadwalan proses. Konsep dasar. Penjadwalan proses didasarkan pada SO yang menggunakan prinsip multiprogramming dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses. Maka CPU akan semakin produktif. Pada multiprogramming selalu ada terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu. Sedangkan pada uniprogramming hal ini akan terjadi karena hanya ada satu proses yang berjalan pada saat tertentu, yaitu preemptive scheduling. Ada 4 keadaan yang jadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU, yaitu 1. Pada saat proses berpindah dari keadaan running ke waiting.
Dua, pada saat proses berpindah dari keadaan running ke ready. Yang ketiga, pada saat proses berpindah dari keadaan waiting ke ready. Yang keempat, pada saat proses berhenti. Jika mode penjadwalan dipilih adalah keadaan 1 dan 4, maka disebut non-preemptive. Sebaliknya, jika yang digunakan adalah keadaan 2 dan 3, maka disebut dengan preemptive. Algoritma penjadwalan. Yang pertama, Freeze-COM, Freeze-Target Scheduling atau CVS. Yang kedua, Short Text Job First Scheduler atau SJF. Yang ketiga, Floaty Scheduling. Lalu yang keempat, Round Robin Scheduling. Yang kelima, Multi-Level Feed Scheduling. Yang keenam, Multi-Level Feedback Feed. Yang ketujuh, Two-Level Scheduling. Baiklah, dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.